Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Kalisat atau disingkat dengan Pegasat mempunyai visi 1. Berakhlak mulia, 2. Cerdas, dan yang ketiga mampu bersaing di keanekaragaman global. Oleh karena itu, salah satu misinya adalah meningkatkan iman dan takwa. Hari ini, di bulan Oktober ini, salah satu aktualisasi profil pelajar Pancasila adalah mengaji atau mengkaji kitab yang seperti ada di pesantren. Kita menyebutnya adalah Jilatren, ngaji ala pesantren. Amit Pak. Ini sudah kaya jadi nggak sih. Yang putri di sebelah utara sini, yang putra di Asal lempel. Depan. Jilatren, ngaji ala pesantren. di jadi putranya di sini.
Ayo, ayo, kucingnya lewat sini, masuk. Tak gini. Enggak, enak. Ayo, Setan ya. Ada ya, itu di sana. Masuk, masuk. Sudah punya wudhu semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih mantap, lebih semangat lagi karena ini yang pertama yang akan menjadi dasar pada kegiatan seperti ini berikutnya. Agar kita mendapatkan keselamatan, salam, dapat berkah, yaitu bertambahnya suatu kebaikan, dan kita mendapat rahmat. Mendapatkan rahmat, kita nanti akan dikasih sayang. Saya ulang, semuanya yang belum memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur hari ini dan diberi suatu keadaan yang tidak terlalu panas. Ini keadaan yang sejuk, segar, bugar. Hari ini kita akan menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut bukan hanya di kelas, bukan hanya berinteraksi dengan guru, tetapi apa yang ada di sekeliling kita, kita tuntut ilmunya, kita ambil ilmunya supaya mendapatkan petunjuk. Agar supaya kita nanti terus-menerus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, selain bersyukur, tidak lupa kita ucapkan, mari dijawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sholawat dan salam kita lantunkan hari ini? Karena sudah di mana-mana, terutama di Kalisan, saya lihat tadi di Pelalangan, banyak yang sedang menjunjung nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negara kita nanti di hari Sabtu tanggalnya diwarnai merah, yang menunjukkan bahwa penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari lahirnya yaitu pada hari Sabtu pada tanggal merah justru ini. Oleh karena itu anak-anak, kenapa sholawat kita lantunkan nanti mungkin juga akan disambung agar supaya kita nanti mendapatkan rahmat, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita hanya mengagung-agungkan amal kita karena kita sudah berbuat baik, tiap hari masuk, berbuat baik pada orang tua, pada guru dan seterusnya. Tetapi kita cinta Rasulullah harus kita kembangkan agar kita bisa mendapatkan hidayah terus. Anak-anakku sekalian, biasanya kalau maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berdoa, kemudian baca sholawat, kemudian dapat makan kue, buah dan seterusnya. Kali ini Pegasat atau SMP Negeri 3 Kalisan mempunyai warna yang berbeda. Mencintai Rasulullah dengan cara belajar ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada para ulama menurun kepada kita. Ulama itu kemudian kalau menurunkan ilmunya dengan cara ditulis. Oleh karena itu kalian tadi saya minta supaya membaca buku agama, buku tulis buku agama.
agar kamu tulis apa yang sudah ada itu. Nah, saya ulang, para ulama itu ditulis. Tulisannya dalam bentuk kitab ya. Kitab itulah yang nanti kita akan belajar membaca kitab. Seperti di pesantren, kitabnya biasanya warnanya kuning dan biasanya gundul. Gundul itu maksudnya tidak ada harokatnya. Oleh karena itu, anak-anak kita akan mengaji seperti ngajinya di pesantren, yaitu ngaji sebuah kitab. Namanya adalah Syarah Nurul Dolam. Ini di pesantren-pesantren kalau kalian mondok akan dikajikan seperti ini. Tetapi karena kalian adalah bukan santri yang tiap hari menginap kemudian terus-menerus di pondok, maka kalian akan diajarkan dengan cara terjemahannya. Ini disebut dengan buku pintar akidah atau akidatul awam. Jadi nanti kalian bisa membuka buku ini supaya tidak ada kesulitan dan bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Anak-anak, buku ini dibelikan oleh negara untuk kalian, khusus untuk SMP Negeri 3 Kalisat. Tidak ada SMP yang lain. Jadi kalian diberikan buku ini. Maksudnya dibelikan bukan untuk dibawa pulang, tapi nanti dikembalikan lagi. Hari yang akan datang, yang sudah ditentukan, akan dipelajari lagi. Anak-anakku sekalian, mengapa kalian harus belajar seperti ini? Nah, ayo dengarkan. Mengapa harus belajar? Pertama, sekolah kita punya visi. Yang pertama adalah akhlak mulia. Yang kedua, sekolah kita atau walaupun masih belum menerapkan kurikulum merdeka, tetapi termasuk di dalamnya mengembangkan karakter religius. Religius itu keagamaan. Sekolah kita juga ada muatan lokal yang namanya baca tulis Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran tiap hari kamu baca, mulai dari TK, dilanggar dan seterusnya dibaca. Nah, sekarang kalian ditingkatkan lagi supaya bisa membaca huruf-huruf yang berbahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, agar kamu tidak asing lagi dengan bahasa Arab. Dan di dalam kitab ini atau di dalam buku itu kalian nanti juga akan mendapatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu anak-anak, agar supaya apa? Siswa Pegasat SMP 3 Kalisat setelah lulus tidak ada anak-anak yang berbuat maksiat, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang rasani, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang minum minuman, tidak ada yang saling menyakiti. Dan kalian menjadi anak-anak yang baik akhlaknya, murah rezekinya, dan disukai oleh semua warga. Tuh, anak-anak, ini hanya di SMP 3 Kalisat. Ini akan diadakan rencananya 2 minggu yang akan datang lagi ada lagi, tapi tidak di hari Kamis, di hari yang lain. Kita pilihkan hari-hari yang nyaman dan tidak bersamaan dengan acara lain di SMP 3 Kalisat. Itu pengantar yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan terus-menerus menjadi budaya ciri khas SMP Negeri 3 Kalisat. Dan ini menjadi pengantar kita supaya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang pertama untuk melangkah lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala 'ibadihi mu'minin bil 'irfan wa akramahum bil majidi fadlihi bi ru'yatihi fi dunya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada semua hambanya. Anggap ini. Betul ini bisa guna tak pakai bahasa ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada hambanya yang beriman. Diberi nikmat apa?
bil irfan, diberi nikmat tahu. Justru orang karena tidak tahu ini tidak berakhlak, tidak tahu. Karena malah tahu ya, belajar. Wa akramahum min mazidi fadlihi, dan dimuliakan oleh Tuhan dengan tambahan pemberian Tuhan. Apa itu? Biru yatihi bil jinani, dengan bisa melihat Tuhan nanti di mana? Di surga. Mau tak makan goy, mau nggak tahu makan agak jauh pun pangeran dia, agak jauh. Itu kan kabar mau diketahui pangeran dia. Ketika toh yada di huruf depan tadi ada bacaan yang telah memberi nikmat kepada hambanya yang beriman. Iman itu beda iman, beda mukmin, beda munafik, beda muslim, beda kafir. Ternyata si beri nikmat serang Allah mukminin. Nah, si kafir diberi juga, diberi kafir, diberi. Kenapa? Aneka kabul yakin seiman nih kan. Enggak toh. Benih beri nikmat kita diberi saja. Diberi nikmat nabil irfan kalaban oni. Oning na bagi terutama oning etika. Napa etika? Etika ini kah bunda ning oning, ku tak oning bahasa Indonesia. Ini akhlak ya. Akhlak boleh dimengerti atau jangan bahasa Madura tata krama. Tata krama apa yang ini yang saya kira ini kan. Boleh tak kerja dan tengok mi perangan gitu di keterangan ini kan. Tapi tak perangan itu bahasa Madura. Karena panjenengan penikah entar ke masjid, maka etika yang halus sampai pelajari adalah etika bagaimana pergi masuk ke rumah Tuhan. Etika masuk ke rumah Tuhan. Kenapa? Mun ala pesantren begitu sudah ambil wudhu tidak ada yang ngomong. Sobung saya ngomong, sobung saya ngomong. Wudhu esok, tapi esok camak. Ada. Ada pesantren. Oh kan si bini jamak, si laki jamak. Ada itu pesantren ada. Udah nikah sekolahan kok. Tapi ada pesantren. Abu tuh beri maksud. Ayo dan Pak sekolah. Sekarang juga semuanya ke masjid. Ojo bentar dia tahu tak boleh bos. Bodoh orang kok tahu bentar. Bos sini kan etikanya begini. Etika pesantren begini. Siapkan kaki yang kanan sembari mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Ini yang dibaca ketika siswa masuk masjid. Imun kaki kan masjid ni, mun bini kan di komik atau tidak tahu takut. Tapi disebutnya loncat. Loncat tak ada itu. Ketika pesantren itu kok yang meloncat biasanya bukan manusia, tapi apa itu? Ya ada tikus, ada kelinci, ada. Ya. Bil irfan, segala puji bagi Allah telah bernikmat kepada hambanya al mukminin yang beriman bil irfan dengan taat Tuhan. Percaya punten. Percaya kafir ya. Nek sampean tidak percaya kafir. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan dari Allah yang menguasai, yang maha tahu. Ini sudah nama Tuhan nama Tuhan kita. Al-Malik yang maha kuasa. Tuhan disebut kacing kelut. Al-Alam yang maha tahu. Jadi Tuhan itu maha tahu. Jadi kita manusia jangan sok tahu. Tuhan itu maha tahu. Kita jangan sok tahu. Sok tahu ngatur rezeki atau yang lain. Yang ilmu Tuhan yang ngatur. Tugas saya sampean adalah rajin, disiplin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu sahibu adil maqam. Dan aku bersaksi bahwa bagindaku Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, sahibiyah dan makom, separing yang pangkat tertinggi dari Allah, yang diberikan pangkat tertinggi oleh Allah. Pangkat apa? Pangkat apa itu? Pangkat apa? Mari kita ketika pertanyaan siswa-siswi.
sepakat apa itu tadi. Ini dikaji dan kita taruh di dalam memori hati kita semua. Karena bahasa Arabi yang diberikan kepada Muhammad tadi itu sering dikatakan asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma nikah artinya pertolongan yang agung. Kayak agung, orang tidak bisa nolong karena nabi yang lain tidak ada yang sanggup menolong. Selain Nabi sendiri. A'lal maqam. Kita ngasih ke Pak Rosidi online nikah. Ada nanti syafaatul uzma apa itu? Iya tak apa boleh dia dibaca sedikit dari makna a'lal maqam. Coba jadi konek itu kok dengan mereka nanti pada hari kiamat, pada saja nunggutan hari kiamat, pada aja kita kafir ya, kafir sedang juga kafir, harus percaya. Ini kan sebagian gue baca yang saya baca dari kitab-kitab ini yang tanpa harakat, kata bahasanya kitab gundul. Nanti kita akan tenggelam di keringat sendiri, tidak jauh nggak berlawan nggak bisa, jadi nggak makin. Bukan hanya seperti saat ini muncul pelur panjenengan dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir ya, sampai akhir apelo nyelam ke pelo panas matahari sekela dan tetap dan ilmu. Tapi apa ngeritus saja dorong mereka nak dia saking jam ni bini dorong mereka nak perlu tak nyelam ke pelo orang panas tak iya tak pernah orang mereka. Oke, entar mundai antara kan Nabi Adam baik. Nabi Adam tidak sanggup dia kota sanggup. Dan Nabi Adam coba antar Nabi Nuh. Coba kamu suan ke Nabi Nuh, lapor. Siapa tahu dia bisa menolong. Nabi Nuh tidak bisa juga sih. Ketontum coba lapor ke Nabi Ibrahim, coba lapor ke Nabi Musa, coba lapor ke Nabi Isa, sokong si satu menolong kenikah perbuatan lagi apa. Si terakhir saya menurunkan tersebut a'lal maqam, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa nolong kenikah. Sudah lama kita oning buat ngasih ke Pak Osi. Teruslah. Ditolong umat saya taslim ke Allah lagi panas sih. Jika kasih cerita pas seperti Nabi sujud ke Allah Taala minta tolong ya Allah yang tolong kayak itu umat dermah kebuatan kita gak itu berbeda atau semakin masih berlanjut ya. Tetapi nikah arti dari a'lal maqam bisa menolong oleh kita semua dari itu perbuatan pada saat itu. Wa asyhadu wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil adam. Salawat serta salam tercurahkan kepada orang yang telah diutus oleh Tuhan sebagai kasih sayang Tuhan kepada semua makhluk. Muhammadurana salawat serta salam ya terakhir atas Rasulullah saya ketika belasan dan sejak makhluk. Salawat serta salam ya tetap kita dengan Muhammad saya ketik ni serah Allah ke setiap makhluk. Ni saudara maksudnya dikatakan di terusaki bacaan illaulahu lakanat aqwaluhum aqbahah minal an'am. Illaulahu dikarenakan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakanat aqwaluhum aqbahah. Niscaya karakter mereka, akhlak mereka akbahah minal model semua kan kalau segi ngajak mau baca kitab tu ni coba buat film ya kan kena sama orang usah beri film ni baca kitab perlu tu lah kita oleh tak kentor kita kena konek
Bukan kan? Itlaulahu lakana ahwaluhum abbaha minal an'am. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak diutus ke alam dunia ini, lakana ahwaluhum, niscaya karakter mereka, akhlak mereka, kakek bini orang tepo, tapi alam abbaha minal an'am, lebih parah dari binatang. Mohon sebut Nabi Muhammad, akhlak kita lebih parah dari binatang. Kan sudah kita dengar beberapa tahun yang lalu beritanya kakek nikah merkosa kompoi sampai mati, betul kan? Debut dia ulah kita atau yang namu embi nyake bulu sampai mati sobu embi kita namu pak orang banget kita nemu tuh yang di berkota bulu sampai mati sobu orang banget. Ini kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan agama, tak ngaji. Sabar kan ini lewat sabar. Ya semua tak gelak, mau saya semua tak gelak. Sopan untuk kapi, ini ngati ya, benih ngelapor. Wa ala alihi salawat salam juga selain tebak tidak diaturkan kepada Nabi Muhammad, juga diaturkan kepada siapa? Kepada alihi, kepada segenap keluarganya, al-bararah yang bararah mereka yang sekus saja, al-kiram wa ashabihi dan semua dan para sahabatnya, dan kepada semua sahabatnya, masabihid dhalam, yang menjadi lampu di alam kegelapan. Ini kan zaman kitab Nurul Dhalam ya, kitab Nurul Dhalam. Nurul Dhalam di Madera nampak petang. Ikan dari kasar bisa burka atau kan lagi petang nak kena. Di Mon Pondera untuk ajidan biasa, ajikir, abutuh. Yang itu masuk masjid pun berdatu mana? Dekat dulu mana pun? Nak potong tahu nggak nih nggak? Kotek ban kucing. Apakah kejar-kejaran seperti Tom Jerry? Tidak. Duduk. Kita berpikir agak diskonektif maupun dengan lucu nih kapan ya sudah mulai gelisah ini ngerti gue pengalaman gue nakal pengalaman kita berdua anaki ini cek buat tabiin pun orang setelah dan semua pengikutnya tahun kisah yang dia ada yang terhubungi ada saja para sahabat Nabi biihsanin norok kalau berbagus ila yaumih tantiqu fihi jami'ul a'dha wa yakfu fihi lisan. Apa ini karena sabar. Bersahaja pengikut Nabi ila yaumih kasetong sampai pada hari di mana tantiqu fihi jami'ul a'dha tantiqu fihi jami'ul a'dha, di mana pada hari itu bisa apa jami'ul a'dha, seluruh anggota manusia. Tangan bisa ngomong ya, telinga bisa ngomong, leher bisa ngomong, kaki sikilnya sampai bisa ngomong, sikil tangan bisa ngomong. Wah, ya sekarang belum. Hari ini, nanti hari kiamat bisa ngomong. Kalau ditanyakan, apa bisa lamun sebung, apa? Amin. Sebung le sambil samenta. Wah, ini kesebung jauh lah. Ya, nyanyinya mas. Oh, nyanyi melodi ni kan cepat. Becek, you mau becek becek. Lagu apa? Ya tidak tolong nyanyi. Repot itu aja kok repot. Tantiqu fihi jami'ul a'dha, bisa bicara nanti hari kiamat, kaki kita, tangan kita, leher kita, hidung kita ngomong. Pas wa yabqumu fihi lisan, dan
lisan kita tidak bisa berfungsi lagi. Kalau pun tak bisa ngomong karena pun ketika tonggi, ingin ditong. Tak buka pun. Saya punya mereka orang bibir apa dia aneh kayak gitu. Dan terangkat itu lah orang bibir bisa nanti bakalan jadi kok ini enak banget ya anak kopi. Saya rasa lakban kopi. Lakban malaikat tadi buka. Ini negeri siapa mau buka. Maksudnya selawat dekat Nabi mereka selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini pun orang lawan melolong. Kalau ni pun ya tak apa ada lawan juga. Tinggal sedikit. Waya kufi lisan dan pada hari itu lisan sudah tidak bisa ngomong lagi karena sudah dilakukan oleh malaikat tak bisa ngomong. Anak pemain lakban biar memberikan kesempatan kepada tangan untuk kaki untuk ya ngomong, tokot ngomong ya. Salah satu contoh mungkin ngarangi sokonah dan orang ngomong. Ulah saya ajalan sebut si kejok nyor, ulah ajalan. Ulah saya naik ke kanyor, tangan aja wah, usi gula dukung, bentar mereka, ada apa lagi? Wassalaman daimain, selawat juga disertai salam daimain silakan keduanya, saya selamanya mutalazimain selalu bersama-sama selawat dan salam. Diulang oleh mada matil awqat wal awal mungkin pada waktu tetap baca salawat serta salam di gula itu di karena pun saya kira ini keterangan sudah cukup lebar untuk situasi biasanya juga cukup bikin kepala pusing dan pening ya dan ngebet ya. Tadi terakhir nih masih ikan doa amma batu itu orang itu di akhir ke-8 pesan jaga saja siswa sang siswi saya pilih bacaan Allahumma sholli ala Muhammad dulu kan sedikit jawab depan jenengan benar salah baru bener tapi bener saya lebih saya ucap sallu alaih saya ada bu jangan mengatakan sallu alaih. Kenapa sih bener? Sallallahu alaih. Buat ini lebih benar boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Eki kadang memang ayat itu wakin ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Bisa ini roga sa sallu alaihi. Tapi saya sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya tes ki amin yang orang bening aja di gula dengan tiga nih kan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Coba beri selanjangan gula kan kata mulut ben ahad jadi jawaban lebih saya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi mencetak jawab bingung seperti sallallahu alaihi sifat sallallahu alaihi coba terakhir tes Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Iki ketika baik saya baca semakin dengan panjangan tak cermat ke boleh mencermat di semua orang. Jadi kita kebon. Kalau kita tutup Bismillahirrahmanirrahim. Iza kunta fi amrin wa bikta fi hamdihi وأسبحت في عسر وأمسيت في الهوى وصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتي